A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa la yakna bisana. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa menjalankan rutinitas kita, mengharap ridha Allah, menjalankan dalam pembelajaran bahasa Arab pada pertemuan keberapa ya? Ngapa jadi lupa ya? 23, ada 1, 23, 26, 27 ya ini? Atau berapa ya? Itulah, kadang saya tuh kadang mencatat pertemuannya ya, saya cuma lihat di laptop, masuk, dah gitu aja, jam berapa masuknya mulainya. Kadang itulah penyebab kami itu tidak sistematis ya dalam mencatat pertemuan. Tapi kalau berdasarkan panduan atau berdasarkan jadwal pertemuan, hari ini membahas tentang materi yang masih ada PR kemarin ya. Nah, itu. Baik, di pertemuan kali ini kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan berkah apa yang kita pelajari dan kita coba latihkan, mendapatkan berkah hingga akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Mengingat ulang bahwa ada istilah-istilah latihan atau permainan dalam bahasa Arab. La'ibun artinya pemain bola atau pemain ya. Jadi kadang la'ibul qurrah berarti pemain, la'ibul qurrah pemain bola. Tapi kalau la'ibul salah pemain basket misalnya, itu namanya la'ibun, pemain ya. Harisun penjaga ya, haris penjaga. Misalnya harisul jami'ah berarti satpam. Harisul maktabah berarti mungkin yang menjaga perpustakaan. Harisul marma berarti penjaga gawang. Harisul apa lagi? Harisul ya standar lah kayak satpam dan sejenisnya ya, itu namanya haris, penjaga. Fariqun tim, mudarribun pelatih, maqasun ukuran, malabisun pakaian, hidaun sepatu, raful ahdiyati rak sepatu. Mal'abun lapangan bola, kuratul qadam sepak bola, kuratus sallati basket, bola basket, kuratul risyah badminton ya. La'ibu kuratus sillah misalnya berarti kuratus salah berarti pemain basket. La'ibu kurati risyah berarti pemain badminton. Waktun sama masyun berjalan, jaryun jalan cepat ya, bisa dikatakan juga lari boleh. Difa'un nafsi karate, darajatun sepeda, mauqifun parkir, tempat parkir boleh, makanul intizar halte boleh, tempat menunggu juga boleh. Basun bas, hafilah juga bas juga ya, hafilah itu juga bis, basun juga bis. Jadi bas ini udah kayak sudah perubahan dari bahasa Inggris ya, bas, jadi bahasa Arab juga bas ya. Baik, kita lihat materi kita tentang idofat ya, tentang idofat. Baik, yang namanya idofat dalam pembelajaran kita pagi hari ini adalah gabungan ya, atau pada prakteknya itu adalah menyusun dua kata menjadi satu kata ya, atau membuat satu kalimat dalam dua kata dan menjadi satu kesatuan ya. Dua kata menjadi satu kalimat dan dia menjadi satu kesatuan. Misalnya buku Muhammad berarti kitabu Muhammadin, artinya buku itu milik Muhammad. Nah, itu namanya satu kesatuan ya. Atau la'ibul qurrah pemain bola, berarti dia satu kesatuan bahwa dia ada pemain dan ada juga pemain bola. Nah, ketika digabungkan maka ada terjadi perubahan ya. Perubahan apa Pak? Perubahan baris ya. Perubahan baris. Nah, ketika digabungkan dua pola ini menjadi satu kalimat, maka disebutlah dengan istilah
idofat. Nah ini ya, idofat. Rumusnya bagaimana? Nah kita lihat dulu di sini. Asal katanya isim yang pertama adalah la'ibun atau la'ibatun. Ada juga yang kedua mal'abun, yang ketiga hidaun, yang keempat qurratun, dan pola-pola yang di awal ini menunjukkan sebuah isim. Harusnya kan pakai tanwin ya. Nah, kemudian kawan yang kedua dia adalah isim juga. Misalnya al-qurratu, ada al-jami'atu, ada khairi nama orang, atau kamil nama orang, atau halimah nama perempuan, badriyah nama perempuan juga. Nah, ketika ingin digabungkan menjadi satu kata, satu kalimat dalam bentuk kepemilikan atau menunjukkan sesuatu miliknya, maka perubahan terjadi. Asalnya la'ibun menjadi la'ibu saja. Ya. Kemudian kawan di sebelahnya wajib dikasrahkan jika dia isim. Tapi kalau dia nama orang nggak bisa dikasrahkan, ya udah biasa aja. Cuman tidak lagi pakai alif lam dan tidak lagi pakai alif lam yang benar tanwin karena nama orang. Nah contohnya la'ibul qurrati, la'ibul qurrati, ada la'ibu, ada al qurrati. Nah asal katanya adalah la'ibun dan al qurratu atau qurratun ya. Nah, ketika digabungkan menjadi pemain bola. Nah, itu namanya idhofat ya. Yang kedua ada mal'abun, lapangan. Kemudian ada jami'atun. Ketika digabungkan menjadi mal'abul jami'ati, artinya lapangan ya, lapangan kampus. Kepemilikan miliknya adalah milik kampus ya. Mudah ya cara sampai saat ini. Jadi ada yang namanya kepemilikan yang disebutkan dengan pola memiliki ya. Baik. Kemudian ada yang namanya hizaun, sepatu, kemudian ada nama orang khairi. Maka ketika diidofatkan menjadi hizau khairi ya. Jadi rumusnya cukup fokuskan di dua kata ini ya. Nah, kawan-kawan tinggal lihat pola ini dan pola ini jika dia isim yang pakai alif lam. Misalnya dokter kampus, bahasa Arabnya kayak apa? Dokter kampus. Tabibul jami'ati gitu ya. Tapi kan Pak, ini mu'annas Pak, ini muzakkar Pak, nggak peduli. Tidak dipakai hukum itu dalam konteks idhofat. Ya. Karena mal'abunya muzakkar, jami'atinya mu'annas Pak, ya enggak apa. Ya. Karena dia tidak peduli dengan pola muzakkar dan mu'annas. Ya. Tapi nanti ada kita bahas di kotak selanjutnya, jika mubtadanya muzakkar maka khabarnya juga harus muzakkar. Jika mubtadanya muannas maka khabarnya juga harus muannas. Tapi nanti kita bahas ya. Fokus di sini dulu cara membuat idhofat ya. Nah, jadi ringkasnya membuat idhofat itu adalah isim yang pertama dibuang alif lamnya, asalnya ada alif lam atau ada tanwin, dibuang tanwin, dibuang alif lam, jadikan mal'abu saja. Kemudian al-jami'atu sama persis, tidak ada perubahan, tapi yang diubah hanya barisnya al-jami'ati. Jadi menjadi mal'abul jami'ati. Gitu ya. Mal'abul jami'ati itu polanya. Membuat idhofat ya. Udah paham ya? Cara membuat idhofat gampang saja. Kalau nama orang bagaimana Pak? Ya udah tinggal tambahkan saja di ujungnya. Misalnya mal'abu Muhammadin, mal'abu Ahmada, mal'abu Ali. Ya, yang polanya itu tidak bisa dikasrahkan, ya udah tetap saja tidak bisa dikasrahkan. Misalnya Ali, ya udah kasrah seperti itu, atau Hasan, ya Hasan aja. Tapi kalau dia bisa dikasrahkan seperti Muhammadin boleh dikasrahkan menjadi mal'abu Muhammadin gitu ya. Kalau mu'annas Bang Pak, ya enggak apa-apa juga menjadi misalnya mal'abu Fatimah, enggak apa-apa, boleh. Mal'abu Fatimah juga silahkan gitu ya.
Malabu Ali, Fatimah, atau Hasan, atau Dina, Dira, terserah mau yang mana, yang penting dia sifatnya nebeng ya, nebeng dengan kata di awalnya. Itu namanya isim dengan pola idhofat ya. Nah, yang kedua adalah contoh nama perempuan. Qurratu Halimah. Bebas mau Halimatun mau Halimatin, tapi namanya memang Halimah, ya sudah, tanpa baris lagi. Tidak perlu dibarisi Halimatin. Ya kalau memang bisa dibarisi Halimatin silakan. Badriyatin juga silakan. Ya, Qurratu Kamil, Qurratu Halimah boleh. Jadi meskipun dia sifatnya muannas, di sininya muzakkar boleh. Qurratu Kamil boleh. Qurratu Halimah juga boleh. Hidau Khairi boleh muzakkar. Hidau Badriyah juga boleh muannasnya, ya, dan seterusnya. Nah, kembali ke teks awal. Jadi membuat susunan idhofat ada dengan cara apa? Menggabungkan dua kata. Yang satunya, yang kata pertama itu tanpa alif lam dan tanpa tanwin, baris domah jika dia domah, tapi jika dia posisinya huruf jar nanti menjadi kasrah, kasrahkan juga. Tapi setelah isim yang pertama wajib berbaris kasrah. Jika dia alif lam bisa dikasrahkan ya, wajib dia kasrah tuh, nggak boleh diganti yang lain. Jadi kalau misalnya Quratul Qadami, Qadami itu udah boleh diganti Quratul Qadama, Qadamu udah boleh, harus tetap wajib Qadami ya. Itu namanya baris dari idhofat ya. Nah, maka setelah terjadi yang kayak tadi, nah maka kita namai sekarang ya. Namanya sekarang adalah nah, namanya sekarang, nah ini ya, baik. Yang pertama ini disebut dengan mudhof ya. Apa tadi? Mudhof. Kalau ini mudhof ilaihi. Nah, mudhof ilaihi. Jadi yang pertama ini mudhof, yang kedua mudhof ilaihi ya, mudhof ilaihi. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama itu mudhof, yang kedua mudhof ilaihi. Nah, itu perlu diingat. Jadi kalau misalnya Qurratul Qadam, Qurratu jadi mudhof, al-Qadami jadi mudhof ilaihi. Mudhof itu artinya apa? Bersandar. Mudhof ilaih yang disandarkannya kepada siapa? Nah, jadi kalau mudhof itu yang disandarkan, mudhof ilaih bersandar ke siapanya dia. Nah, maka disebut dengan dua-dua ini namanya idhofat ya. Nah, ini dua-duanya disebut dengan idhofat gitu ya. Baik. Lanjut ke teori selanjutnya. Jika di sininya, nah ini ya, hadza mal'abu al-jami'ati. Di sini muzakkar. Coba lihat di sini. Hadhihi Qurratul Qadami. Fokus ya. Satunya muzakkar, satunya muannas. Sama dengan di bawah. An Hasan la'ibu muzakkar. Hasanah la'ibatu al-qurrati. Sekarang kita fokus di sini dulu. Nah, jika di awal kalimatnya atau polanya adalah muzakkar, ya, ini haza kan muzakkar ya, zalika juga muzakkar. Kemudian maka kalimat selanjutnya atau khabar yang dijadikan sebagai idhofat adalah muzakkar. Kalau di sininya bang Pak, di sini bebas, boleh muzakkar, boleh muannas. Haza mal'abu muzakkar. Kemudian al-jami'ati muannas. Boleh. Ya, bebas dia. Mal'abu Sulaiman juga bebas. Pokoknya selama dia di awal katanya ini muzakkar, fokus Anda, maka di sini mudhofnya wajib dia muzakkar. Ya. Mudhofnya. Sementara mudhof ilaih bebas, mau muzakkar, mau muannas, terserah Anda. Nah, bebas Anda mau pengen apa,
silahkan. Mau muzakkar, ya silahkan. Mau muannas juga tidak masalah. Karena apa? Karena dia hanya nebeng di akhir kata dengan kata yang mudhofnya. Ya, itu ya. Sepaham ya? Mudah-mudahan. Kalau masih kurang bisa diulang-ulang. Ya. Yang kedua teorinya adalah jika lihat lagi. Jika awal katanya mu'annas, mubtadanya mu'annas, maka khabarnya juga harus mu'annas. Ya. Mudhaf ilaihnya apa, Mbak? Mudhaf ilaihnya bebas saya bilang tadi. Anda boleh muzakkar, boleh mu'annas, terserah. Yang penting barisnya, fokus baris jangan sampai salah. Jika di awal kata mudhafnya baris dhammah, maka wajib setelahnya baris kasrah. Ya. Apa saja boleh, tapi kalau misalnya di awalnya ada pi, misalnya pi qurratil qadami, ya berarti berubah pi qurratil, jika ada pi ya, misalnya nih kerja ini pi qurratil qadami, barisnya berubah nih menjadi fi karena huruf pi huruf jar, maka setelah huruf jar itu kan wajib berbaris kasrah kan ya. Iya, maka ketika ditambah dengan fi qurratil qadami, maka qurrati berubah menjadi mudhaf ilaihnya juga harus mengikut dengan muannasnya, gitu ya. Qurratil qadami. Nah, lanjut ke Hasan la'ibul qurrati jika dia muzakkar. Ana bebas, anta la'ibul qurrati bebas, huwa hadza dzalika. Jadi syarat menjadi mubtada, syarat menjadi mudhaf ilaih itu bebas saja dia muzakkar atau muannas. Tapi kalau mubtada di awal semua apa saja, ada ma'rifah, ada dengan nama, ada dengan domir, ada dengan isyarat, itu ya. Nah, sementara yang diidhafatkan boleh muzakkar, boleh muannas. Tapi jika mudhafnya jika mubtadanya muzakkar, maka khabarnya harus muzakkar juga, gitu ya. Gampang aja ini. Baik, silakan kita coba latihan dulu 1 sampai 8, kemudian 1 sampai 7 ya. Ini 1 sampai 8. Hadza fariqul qurrati, benar atau salah? Sampai 8. Tulis soalnya, jangan benar salahnya saja. Tapi ini gampang ya. Kemudian latihan yang kedua, ana mudarribun jadidun fi fariqi titik-titik, benar juga atau salah. Pilih jawabannya mana yang diambil, tulis jawabannya di titik-titik tersebut. Gitu ya. Gampang saja ini. Kemudian yang nomor bagian 3 ada 12 soal. Ini mungkin di PR-kan saja di hari Selasa ya. Plus dengan menerjemahkan. Dia laki-laki adalah keeper tim, ini juga PR di hari Selasa ya. Jadi Selasa pagi sudah dikirimkan hasil dari soal nomor bagian 3 ya. Sementara ini coba pian tulis, ini tulis juga ya. Ini tulis juga. Kemudian setelah ditulis baru pian jawab. Setelah jangan digaris bawahi, tulis jawabannya di sini ya. Misalnya jamiati, tulis ini jamiati gitu ya. Jangan tulis garis bawah saja ya. Biar latihan nulis lah, banyak latihan, banyak juga melatih skill dalam menulis khat yang baik. Menulis itu pelan-pelan saja, jangan tergesa-gesa. Yang penting komitmennya selesai, waktunya tepat, tapi tidak juga sembarangan nulisnya ya. Begitu ya. Baik. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah pada teman kita. Jazakumullah khairan jazaa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala minkum. Ketemu lagi besok hari insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.